Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait materi pemahaman peserta didik dan pembelajaran topik 1 ruang kolaborasi, yang dimana anggotanya ada 1 Amiriyah Umi Marfuah, kedua ada Danan Puja Trenggono, yang ketiga ada Elsa Nungki Delisa Putri, yang keempat ada Joko Utomo, yang kelima ada Rani Dwi Juniarti, dan yang terakhir ada Setiawan Indra Yulianto. Di sini kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama terkait tentang penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Pembahasan kedua mengenai model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Dan yang terakhir terkait rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas. Baik, materi yang pertama tentang penerapan teori behavioristik di dalam kelas akan dijelaskan oleh Saudara Ami. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk yang pertama, penerapan teori behavioristik di dalam kelas. Menurut Thorndike, pada tahun 1911, salah seorang pendiri aliran tingkah laku, teori behavioristik adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respons yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Jelasnya, menurut Thorndike, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret dapat diamati atau sesuatu yang non-konkret tidak dapat diamati. Jadi pada mulanya teori behavioristik ini berasal dari kata behave atau perubahan perilaku. Kemudian yang selanjutnya adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan teori belajar behaviorisme. Yang pertama, proses belajar dapat terjadi dengan baik apabila pihak sasaran ikut terlibat. Dalam kasus ini yakni peserta didik. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran dibentuk dalam unit-unit kecil, diatur sehingga sasaran hanya perlu memberikan respons tertentu. Kemudian yang ketiga, tiap-tiap respons diberikan umpan balik secara langsung, sehingga sasaran dapat dengan segera mengetahui apakah respons yang diberikan itu benar atau tidak. Kemudian yang keempat, perlu diberi penguatan setiap kali sasaran memberikan respon, terutama penguatan positif, sehingga ia berkeinginan untuk mengulang kembali respons yang telah diberikannya. Kemudian yang kelima, pelajaran tidak hanya diberikan secara materi, tetapi perlu disertai dengan contoh-contoh bagaimana seorang guru berperilaku sewajarnya. Jadi dalam teori ini ada beberapa contoh penerapannya. Untuk yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi yang sederhana sampai materi yang kompleks. Kemudian yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Kemudian yang keempat, guru memberikan banyak drilling atau latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Kemudian yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan sisi negatif. Sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Elsa. Baik, kemudian yang kedua ada teori sosial kognitif yang akan dijelaskan oleh Saudara Danan.
Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan untuk teori sosial kognitif. Menurut Albert Bandura, teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap. Selanjutnya untuk contoh penerapan teori sosial kognitif. 1. Itu guru harus fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi berdasarkan fungsi kognitif siswa. Yang kedua, melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberi waktu untuk sesi tanya jawab, baik secara tim maupun individu. Terus yang ketiga, itu memberi waktu siswa memperbaiki kesalahan dengan hasil pengamatan sebelumnya. Yang keempat, itu merefleksikan diri agar dapat membantu siswa dalam memahami proses mental. Selanjutnya, ini untuk teori konstruktivisme. Dibagi menjadi pengertian konstruktivisme, prinsip-prinsip teori konstruktivisme, dan implikasi teori konstruktivisme. Pengertian teori konstruktivisme itu di sini ada 3 ahli yang menyebutkan. Yang pertama ada Jan Piaget, itu memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem, makna, dan pemahaman realistis melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Sedangkan menurut John Dewey, proses pembelajaran guru bisa memakai penyajian berbentuk percobaan masalah yang terjadi di lapangan. Metode pembelajaran yang berkaitan dengan teori ini adalah pendekatan penemuan atau discovery learning. Selanjutnya, menurut Vygotsky, teori belajar konstruktivistik adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial dan budayanya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Mbak Elsa sebagai moderator. Baik, kemudian terkait prinsip-prinsip teori konstruktivisme akan dijelaskan oleh Saudari Rani. Selanjutnya, prinsip-prinsip teori konstruktivisme. Yang pertama, pembelajar telah memiliki pengetahuan awal. Yang kedua, belajar merupakan proses pengkonstruksian pengetahuan berdasarkan pengetahuan awal yang telah dimiliki. Yang ketiga, belajar adalah konsepsi pembelajar. Yang keempat, proses pengkonstruksian pengetahuan berlangsung dalam konteks tertentu. Yang terakhir yaitu pembelajar bertanggung jawab terhadap proses belajarnya peserta didik. Selanjutnya, implikasi teori behavioristik, yaitu kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persiapan yang dihadapi. Yang terakhir yaitu kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Baik, kemudian model-model pembelajaran yang terbentuk pada prinsip konstruktivisme yang akan dibacakan oleh Saudara Joko. Baik. Adalah prinsip-prinsip dari teori konstruktivisme. Selanjutnya adalah model-model pembelajaran yang terbentuk pada prinsip konstruktivisme.
Yang pertama adalah debat aktif, yaitu masing-masing kelompok mendiskusikan mengenai suatu permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua adalah jigsaw, yaitu model pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap pembelajarannya sendiri. Yang selanjutnya adalah brainstorming, yaitu teknik mengajar dengan cara melontarkan suatu masalah ke peserta didik, kemudian peserta didik menjawab. Selanjutnya adalah rencana untuk meningkatkan motivasi para peserta didik yang ada di kelas, yaitu dengan cara yang tepat untuk meningkatkan motivasi Tania adalah dengan menerapkan teori konstruktif. Karena teori ini menekankan pentingnya proses belajar bukan hasil belajar. Model pembelajaran yang diterapkan adalah metode pembelajaran SOLE, karena Tania merupakan anak yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan rendah untuk menjadi sukses. Selanjutnya adalah untuk Samuel. Teori yang cocok digunakan adalah teori konstruktivisme. Dan juga model pembelajaran yang cocok adalah brainstorming. Karena Samuel merupakan tipe anak yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat yang sangat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Metode ini adalah teknik mengajar dengan cara melontarkan suatu masalah kepada peserta didik, kemudian peserta didik dilatih untuk dapat berani menjawab dan tidak takut gagal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Setiawan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian contoh kasus berikutnya adalah dari Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan merendahkan keterampilan dan meremehkan keterampilan. Mode pembelajaran yang cocok adalah dengan cara berdiskusi kelompok. Diskusi adalah aktivitas dari sekelompok siswa berbicara saling bertukar informasi maupun pendapat tentang sebuah topik atau masalah. Kemudian, model pembelajaran yang tepat digunakan untuk karakteristik Sandra adalah diskusi kelompok. Dan teori belajar yang sesuai dengan kasus Sandra adalah teori sosial kognitif. Kemudian contoh kasus selanjutnya adalah Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Teori belajar yang dapat diterapkan kepada Robert adalah teori behavioristik. Dengan cara guru memberi stimulus kepada Robert, setelah itu dengan adanya dukungan yang cukup dari guru, Robert dapat terus belajar dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian ada pun cara untuk penerapan teori behavioristik adalah yang pertama, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Kemudian guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Kemudian yang terakhir, guru harus mampu memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait materi pemahaman peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.